biasa ya ora kelakon ning pokoke ngeyel terus. Betul enggak? Ngeyel terus, optimis, husnudzon terus. Ya Allah, husnudzon. Gitu. Perkara nganti modar kaya ora capek. Guyon nih jan. Iki lek kudu ngosting amati kaya Madura kae lho. Wis. Bare untuk iwak oke banget njur marino mek diobong karo Gusti Allah njur mengkerek nang Gusti Allah Tuhan. Kenapa masalah di laut dibawa-bawa ke darat? Allah Akbar. Oke teman sekalian, segera kita akan mengakhiri tapi kita dengarkan dulu beberapa hal dari Mas Toto. Terima kasih. Ketika awal saya diajak Pak Mus dan kawan-kawan untuk gagasan Nahdlatul Muhammadiyyin itu, saya bilang Mus aku iki maca turutan durung tahu ya. Mojak iki maksudmu piye gitu. Tapi teman-teman mengutarakan kepada saya bahwa apa yang mau dilakukan adalah bukan sebuah kecanggihan. Jadi oke, kalau begitu saya mohon syarat. Syaratnya adalah kalau ini kita akan melakukan kajian-kajian, coba kita mulai dari kenyataan-kenyataan yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita ojo seko ayat-ayat sih. Bijane ya ben anak seko ayat sih aku lah ya modar tuh melu iki. Nah, dari kenyataan-kenyataan dulu baru nanti akhir-akhir kita gelar neopo buka kabeh. Nah, selama ini kan selalu berangkat dari ayat-ayat dulu, yang teksnya dulu baru. Itu salah satu permintaan saya kepada teman-teman di NM ini. Coba kita mulai dari yang kenyataan, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan betul, dan baru kita kontekkan kepada ya bisa jadi mulai dari pangan, mulai dari kesehatan, mulai dari apa saja. Karena begitu bicara pangan ini saya nggak tahu awal mulanya seperti apa, yang tiba-tiba selalu lepas dari urusan agama gitu. Kalau agama ya terus atau juga sebaliknya, ada banyak kalimat-kalimat yang berasal dari agama yang justru meninabobokan katanya kayak wis rampung gitu loh. Udah, yang penting kita dakwah bilhal, sudah selesai, dimakan oleh kalimat itu. Jadi kalimat-kalimat yang ada itu sendiri juga sihir yang membuat kita tidak melakukan apa-apa, kayaknya sudah melakukan apa-apa. Nah, barangkali NM ini bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang nyata, dan tentu saja terakhir bisa dikonfirmasikan dengan sumber-sumber Quran yang tekstual dan sebagainya. Itu janjane awalnya ya ben aku iso melu bareng ki jane. Awal mulai dari teks ya aku nggak bisa, wong turutan durung tahu maca gitu sampai sekarang. Itu satu. Yang kedua juga saya pikir NM juga akan mencoba memasuki tradisi bahwa sebetulnya setiap orang, siapapun saja, hidup ini ya mesti meneliti atau menafsir. Nah, selama ini jangan-jangan kita sudah terlalu lama menyerahkan diri kepada para penafsir-penafsir yang kita sebut sebagai ahli. Nah, saya kira ini juga salah satu pilihan-pilihan NM seperti apa. Kalau tadi di depan ada yang berharap NM bisa mengeluarkan fatwa-fatwa sebagaimana lembaga-lembaga yang ada, saya justru bisa sebaliknya. Jangan-jangan NM justru mengeluarkan hal-hal yang bagaimana supaya orang bisa berpikir, bagaimana orang bisa ikut menafsir, orang bisa ikut meneliti, orang bisa ikut memikirkan lebih jauh, sehingga tidak
tidak hanya menelan saja, tetapi juga ikut mereproduksi, juga ikut memproduksi hal-hal yang menurut dirinya penting, yang menurut dirinya adalah baik dan sebagainya, sehingga paling tidak bisa mengurangi tradisi hanya mendengarkan dan hanya menyetorkan saja, menyetorkan kuping, menyetorkan pendengarannya saja. Saya kira ini yang bagi saya lebih menarik. Di samping itu ya dengan Mustafa mengajak saya memasuki ranah seperti ini, ya mau nggak mau saya juga harus belajar dan sebagainya. Itu keuntungan saya. Itu yang menjadi perjanjian saya dengan teman-teman di NM. Karena apa? Kalau memulai dari tafsir macam-macam ayat maupun Quran dan hadis, saya kira sudah terlalu banyak gitu. Dan ini nanti hanya menjadi pertandingan wacana, tetapi saya justru menginginkan siapapun bisa menjadi penafsir, atau bahkan manusia itu sendiri mestinya adalah penafsir. Saya kira itu Cak Nun, dan terima kasih banyak. Kalau saya harapannya paling tidak seperti itu, yang menurut saya justru bagaimana supaya banyak orang bisa terlibat, tidak hanya menyerahkan diri kepada apa yang selama ini kita sebut para ahli. Karena kalau 10 tahun yang lalu tidak mungkin ada ketua yang sejenis Mustafa B. Hasyim, itu nggak mungkin. Karena seorang ketua itu pasti kalimatnya harus beres, penampilannya harus meyakinkan, dan saya kira ini zaman yang sudah tidak lagi membutuhkan penampilan seperti itu. Karena mestinya citra itu kan justru akibat dari seluruh gerak dan apapun saja menjadi citra. Nah sekarang ini kan justru berbalik, citranya dibangun melalui media, melalui apa saja, perkara ora podo karo yang dicitrakan itu nggak masalah. Nah ini yang menurut saya keliru. Seperti halnya juga ada pendidikan multikulturalisme, itu menurut saya aneh. Multikultural itu kan akibat dari sebuah paham kehidupan tentang kemanusiaan dan sebagainya, lalu akibatnya adalah orang menghargai siapa saja. Nah kalau sekarang ada kurikulum multikultural di kampung saya itu mengsak kultur ya, bahkan satu keturunan, terus piye? Nggak ada di suku lain, agama lain, ora ono. Di kecamatan tempat saya itu, di monografi kecamatan itu agama Kristen cuma satu, itu istri saya. Nah terus pelajaran multikulturalisme itu gimana? Nggak, menurut saya ya kelas malah. Padahal itu sak keturunan ini mbah saya itu satu. Nah multikultural diterapkan apa maknanya? Itu urusannya adalah bagaimana paham tentang kemanusiaan, paham tentang nilai-nilai dan sebagainya, itu mengakibatkan orang bisa menghargai pada apa saja. Nah harapan saya kira-kira NM justru melahirkan produk-produk yang membuat orang berpikir, produk-produk yang membuat orang ikut menafsir, ikut mempelajari lebih jauh. Saya kira itu Cak Nun. Terima kasih. Bapak sekalian, nanti saya tetap minta Pak Mustafa untuk mengakhiri semuanya, juga Pak Deliso kalau masih ada yang mau ditambahkan. Tapi saya ingin nyambung gini, Mas Toto ini pengagum Muhammad, luar biasa. Dia pengagum Muhammad yang kita sebut Rasulullah SAW. Tapi Toto mengambilnya dari sisi Muhammad sebagai manusia, kayak wong ampuh tenang. Sehingga ketika Mas Toto bareng Kiai Kanjeng umroh itu, Mas Toto ini yang benar-benar setiap hari mendata hal-hal yang menyangkut Piagam Madinah, dan saya kira dia salah satu expert Piagam Madinah di Indonesia.
ulama-ulama saja kurang banyak berminat terhadap piagam Madinah. Padahal kita sudah terlanjur disuruh Cak Nur bikin masyarakat madani. Kalau masyarakat madani berarti maksudnya kan masyarakat madaniyah, wacana atau rujukannya adalah masyarakat yang dibina Rasulullah di Madaniyah, di Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu, dengan satu proses demokrasi yang luar biasa dan tidak bisa dicapai oleh demokrasi yang ada sekarang. Karena kalau demokrasi sekarang kan seampuh-ampuhe Declaration of Independence kan sing gawe wong pinter, sing gawe meng wong piro kan gitu. Konstitusi Indonesia yang bikin juga wakil-wakil kita, tapi kalau piagam Madinah itu tidak dibikin oleh kaum intelektual, dibikin oleh warga, dibikin oleh masyarakat langsung. Membutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk mendapatkan 47 pasal. Dan Rasulullah yang sangat tahu banyak mengenai masyarakat Madinah, dengan sabar orang melu cawe-cawe meng delok ngawasi tutwuri handayani. Nek no sing salah-salah banget lagi dielek. Jadi beliau nek ngomong Ki Hajar Dewantara ya beliau memakai metodenya Ki Hajar Dewantara nek ngomong ngono kuwi. Karena Rasulullah menjadi tauladan dulu, uswatun hasanah. Nek wis ing ngarsa tulodo, tahap berikutnya adalah ajur ajar karo masyarakat, yaitu ing madya mangun karso. Kalau ajur ajar masyarakat ini bisa diculke dhewe dengan kedewasaan dan kematangannya, maka Rasulullah dan kita pemimpin yang lain justru ke bagian belakang untuk bersikap tutwuri handayani. Dan untuk menciptakan al-thaqafah al-madaniyah itu Rasulullah betul-betul tutwuri handayani. Dia tidak berdiri di depan. Nah, ning kene lah berdiri di depan, bahkan kabeh kepingin ning ngarep dhewe kan. Akhirnya iki wis royokan dadi imam, begitu wis dadi imam 7 tahun bul najis. Bul kecerit. Wah, wis makmume modar iki. Makmume modar iki. Wah, wis mambura karu-karuan. Arep dibatalke piye wis kadung arep tahiyat ya to. Wis piye iki? Angel iki. Piye meneh kudu diteruske nganti 2000 pira. Bul ngimami bul ora ngentut kuwi mau kecerit barang. Wah, jan diantekan. Ben dinesoni ya ben. Jan ngono kuwi aku jenenge sanepan kuwi al-amsal gitu. Jadi saya kira untuk NM saya kira memang ada PR yang cetha. Selama ini orang itu cuman melihat Rasulullah, bukan melihat Muhammad. Kalau Rasulullah itu urusannya resmi risalah, kalau Nabi urusannya nubuah, jadi itu sertifikat resmi ya. Meskipun Nabi tidak memiliki sertifikat dan untuk berdaulat mengatur manusia, dia hanya menjadi wacana, jadi dia berposisi akhlak. Tapi kalau Rasulullah berposisi amir, berposisi pemerintah, kalau Rasul. Jadi nubuah itu satu sertifikat di mana dia menyebarkannya ke masyarakat tanpa ikatan dan hanya menganjurkan. Tapi kalau risalah itu diterapkan dengan aturan hukum dan ibadah mahdoh yang jelas. Nah, kita melihat Rasulullah hanya pada risalah, tidak pernah pada nubuah dan tidak pernah pada insaniyah. Saya kira tugas NM adalah mencoba mengungkap fakta-fakta sirah Rasul, fakta-fakta mengenai perilaku Muhammad sebagai manusia. Kayak mengagumkan kayak. Pertama, kalau kita justru dengan mengagumi Abu Jahal misalnya gitu, kita kagum sama Abu Jahal, top, ini kapitalis top, dan kita menyangka dia tidak suka sama tauhid, padahal masalahnya adalah dia mau ambil copyrightnya air zam-zam kan gitu. Jadi masalah kapitalisme ini cuma perebutan kilang minyak, ini bukan soal Irak itu punya senjata nuklir atau tidak, tapi ternyata mau merebut aset utamanya Rasulullah yang diwariskan oleh mbahnya, yaitu Abdul Muthalib, yang punya copyright atau hak paten atas air zam-zam, dan itu yang mau direbut oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini seorang kapitalis politisi yang luar biasa, dan kalau Abu Jahal tidak luar biasa maka Muhammad tidak luar biasa. Karena Abu Jahal sangat luar biasa, bisa dikalahkan oleh Muhammad, maka Muhammad itu jauh lebih luar biasa daripada Abu Jahal, kan gitu. Lah nek kowe meng arep tanding nek Real Madrid tanding musuh Persibaya ngono ya ora hebat. Nek kowe tanding musuh bolomu dhewe Barcelona apa musuh Arsenal apa MU ngono nah lagi ketok kowe nek ampuh.
Nah, nek Abu Jahal iki ora MU, Abu Jahal iki ora Arsenal, Abu Jahal iki ora Barcelona, Real Madrid ora hebat itu. Maka sekarang kita mengagumi Muhammad karena justru kehebatan musuh-musuhnya itu. Dan itu ceritanya banyak sekali ya Pak Sesra. Ceritanya banyak sekali dan itu kurang diungkap ke masyarakat. Yang diungkap cuman itu tadi, Quran, hadis, risalah tok gitu kan. Padahal nikmat betul untuk mengagumi Rasulullah, untuk makanya selawatan itu bukan soal gimana itu. Wis pokoknya kangen dia carane ben iso kaya wong biyen lah ning kono kan enak ana Kanjeng Nabi arep ora salat ora penak ana Kanjeng Nabi to. Nah, dadi nek kowe saiki ora salat sok arep ketok sapa kowe. Kan gitu. Jadi kalau di sini Anda salatnya kurang rajin seperti orang di zaman Rasulullah ya itu wajar lah. Nek biyen kan arep salat ora salat yo ngono Kanjeng Nabi kan seneng terus dadi mesti salat nek iki kan ketok sapa kan gitu. Jadi ya alasan ben ora salat. Apa meneh Kanjeng Nabi salat umur 53 tahun lagi mulai salat itu. Jadi iki bocah-bocah sing umur 23, 24 ya aku sing 30 tahun iki ora salat. Ada motor, ada edan. Ada mengeksploiter ngono-ngono kuwi ya. Oke teman-teman sekalian. Saya akan berikan kepada Pak Mus lagi. Saya kira mudah-mudahan sirah Rasul ini menjadi salah satu paket ya. Pak Mus bisa melaporkan ke kita dan tolong jangan menuntut Pak Mus untuk bicara artikulatif dan tertata. Karena Allah tidak menghendaki seperti itu. Kalau Anda menyuruh seperti itu berarti Anda menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan mendogma Mustafa Yasin dengan keindahannya yang seperti itu. Dan karena itulah aku cinta kepada dia. Gitu. Mesam-mesam. Mata nuwun. Ngata ke puisi. Ada salahnya ya, nggak ada salahnya. Satu puisi dari Pak Mus ya. Nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya ya untuk peresmian ini ya. Ayo. Mau tidak ya di sini. Dan sebelumnya saya akan bercerita bahwa sesungguhnya kita teman-teman beberapa orang itu berasal dari berbagai macam ini dah macam suku daerah macam-macam, kemudian ada 15 ada 10 orang, 12 orang kemudian diasuh oleh Pak Jaliso disui Pak Jaliso setiap malam itu kita berdiskusi dan diskusi sebenarnya itu bagian dari kita ngarofu metodenya Pak. Jadi kita diskusi itu sambil mengatur itu partai kayak apa itu lewat diskusi kita itu bisa ketenangan saja nih. Wah dia nasional nih, diskusi malah nesu bentar lah berarti ada tuh ada diskusi malam itu. Jadi kita diskusi selama 9 bulan itu bagian dari kita ngarofu teman-teman itu sehingga akhirnya alhamdulillah kita sudah ketemu kabeh kunci-kuncinya itu dan setelah 9 bulan itu setelah baru lahir itu kayak bayi gitu. Ini bayi gerak-gerak kan, malah saya gundul barang gitu. Bayi gundul, nanti ya, kita semua itu lahir kembali itu. Dan kita dengan diskusi 9 bulan itu ternyata banyak sekali sing apa ya, sing makin peka itu loh, makin peka nih makin peka, makin banyak hal yang baru. Sekali kita tuh maju dulu omongan itu terkop dewi itu kan apa, tapi hal baru-baru itu kan agak unik pada diskusi menengah itu Pak Terkap loh, hal baru di kita semua itu. Dan itu sangat luar biasa karena kita lihat ngaruh lewat diskusi dan kajian. Kemudian memang pendekatannya memang kemanusiaan karena kita memang kemanusiaan dan dimulai dari data-data ya tentang apa dan data dulu kita gali semua kemudian kalau ketemu saya ilmunya apa tuh baru Qurannya dan sebagainya itu nanti akan tiba-tiba ketemu Dewi ya. Memang ada yang unik kemarin itu ketika kita ingin tarik ya kita ngalamin itu balik lagi itu banget surat apa lagi balik kita lari kabeh jalan itu udah ketemu nih abjad 117 itu dibantu dari SMS lewat luar angkasa itu. Jadi kita mementariknya memang secara alami itu. Atau memang itu sudah kita gali kemudian pendekatan itu empati bahasa Jawane apa ya? Enggak kayak empati ini Jebrono bener. Jebrono lagi apa nih? Ini caranya ngerasake
termasuk katanya berita orang lain dan sebagainya. Jadi kita bisa menjadi orang lain. Bukan ini jadi kadang ketika kita bahas sesuatu kita tukar posisi dengan pihak lain. Nah, jadi cara-cara kita sangat memperbaiki dari inovasinya itu. Ini kadang kan sok kampung diskusi lalu kesimpulannya karena apa? Jadi kayak berbeda ini memberat dulu nggak ada satu kesimpulan karena memang ini buat diskusi ilmiah ya. Nah, nanti baru setelah 9 bulan kita manage ya. Udah manajemen orang nanti jadi apa? Jadi ke pasar pasar Ngacem tapur pasar Kliwon tapur mana? Jadi terhubung itu. Tapi enggak setelahnya kita manage karena ternyata setelah 9 bulan kita menghasilkan sebuah profil yang katanya seru banget. Nah, itu tiga lagi ya teman-teman saya juga merumuskan ya. Itu dan ini kita secara konsep sudah mantap banget kita tapi saya kita ngerti ya. Nah, itu. Tapi memang ini akan kita jadikan semacam panduan tapi toh kita tidak takut dengan kita sendiri ya. Kita nggak boleh takut dengan kita sendiri ya. Ini jadi konsep kita itu yang kita buat jalan kita terus coba lagi mencari dan menjadi, mencari ketemu menjadi cari lagi itu tadi. Jadi ketemu dengan konsep ini kan nggak perlu tadi berjaya itu kalau lepas dari itu di sini Pak Ono dan itu cari keputusan berjaya mana ya. Jadi tapi nggak masalah berjaya dapat dibuka kembali itu biasa. Itu kita mencapai biar mudah di pandangan lain, biar mudah kita juga biar mudah paham juga dengan yang kita putuskan. Tapi kemudian kita menemukan kita pernah berusaha untuk buat tafsir itu yang penting tafsir atau berarti fungsional tuh. Jadi fungsional lagi katakan orang yang bahasa itu tafsir maslahat ya, ada tafsir maslahat itu ada tafsir dan ada maslahat orang lain. Jadi kita mengerti ada maslahat itu apa maslahat itu? Artinya apa maslahatnya? Maslahat. Artinya apa artinya? Terus jawabannya pun kita mencari maslahat itu. Jadi maslahat itu apa gitu nih? Apa? Manfaat ya. Ini manfaat di bahasa Arab ya. Coba ya. Kebajikan ya. Mengajar kebajikan itu ada. Kita bangga sekali kita bisa melahirkan bentuk kebajikan itu. Itu yang kita gali seperti itu. Jadi cuma manfaatnya apa? Apapun yang itu masalah itu usulnya atau enggak yang kita cari itu. Ini orang yang kita tinggalkan cari yang baru lagi. Itu anunya apa? Jadi untuk apapun yang keputusan itu seperti itu. Nah, karena ini sudah 9 bulan sudah lahir kembali, maka kayak bayi kan ya sudah nyusu barang itu. Jadi itu masih belajar lagi itu. Saya bengak-bengak telepon mana itu. Kemudian tapi yang jelas kita semua untuk ini sangat serius ya. Seriusan loh, jam 6 habis. Bulan pasti cepat banget ya bulannya. Mikir tapi itu oke. Tema-temanya kita malu dan sebagainya, tapi sebenarnya kita sangat terbuka dengan kepanjangan. Tapi kita sendiri mau berusaha untuk mencari yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat dan sebagainya. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Marzuki, kita tuh patut untuk semua. Akhirnya kontrol kafe ya, kontrol serawung kafe gitu. Tapi nyerawung kanan dan juga terus otak ini nyerawung ke hati. Mana kalau hati serawung itu bisa lah, hati serawung. Kita punya konsep serawung ini bahasa Arabnya silaturahmi gitu. Serawung kita menyerawung ke hati, nyerawung ke pengetahuan, nyerawung serawung itu. Serawung ini ini orang ngadeg ora iso serawunge ora. Oh iya. Ya, oke, tadi itu. Serawung orang ngadeg. Ya. Aku orang serawung enggak? Nang serawung jabu. Oke, tarikan PC yang kita punya posisi yang kita belajar itu. Oke teman-teman sekalian, Pak Mustafa ingin merayakan dengan karyanya sendiri Nahdlatul Muhammadiyyin malam hari ini dengan membacakan sebuah puisi diiringi oleh Kiai Kanjeng. Tepuk tangan semuanya untuk Pak Mustafa. Iya, apa ya kan Bapak? Ya.
kebetulan ini puisi yang sangat serius ini. Ini puisi ini hasil sebuah perjalanan spiritual. Saya diajak berusukan oleh Mas Duki untuk pokok itu sebuah daerah yang sangat tinggi sekali di Jakarta. Dia menemukan hal yang sangat indah di sana. Tanya judul ini lagunya udah ketemu itu. Lagu-lagu biar apa? Ini jago itu jago apa? Aku ya. Lagu kuno ya, ini. Lagu deh. Mantap mancing yang jalan. Apa niki wau onten Bapak Pedok Kelly. Nak tindak. Iki mau ana Bapak Pedok Kelly. Mantap mancing yang jalan. Napa niki wau onten Gendera Kelly. Kelly gitu tadi. Mantap mancing yang jalan. Napa wau onten negara Kelly. Negara Kelly dan pamancing yang jalan. Napa wau onten agama Kelly. Aduh Kelly agamane saiki tekan marake. Ben agama kali maka datanglah ke tempat ini. Sebuah musola di puncak bukit. Sebuah jalan menuju langit di kawal pepohonan. Siang menjelang Jumatan, angin mengabarkan ada jejak mulia. Hampir habis nafas kami memelihara kata. Untung saudara datang dari seberang sungai, kata seorang tua. Kami hanya berbagi salam, jawab Marzuki. Marzuki saya lagi. Kamu yang sungguh tak terasa bergegas, padahal waktu berkali-kali membisikkan kisah musim hujan yang hampir usai. Kemarau di sini menjernihkan langit, keringat menjernihkan darah, luka menjernihkan doa. Selamat siang, Pak Tua, yang lain berkata. Dari tempat jembatan, perjalanan mendaki bukit berbaris, masih tersisa genggaman tanah seorang pangeran yang mengembara. Agaknya ini musim yang dijanjikan Tuhan, musim menanam iman di dalam jiwa warga. Pernah ku dengar guru ngajiku berkata begitu, usai temanku yang lain. Sebuah mustaka dipasang, memanggil pewangian surga, keraman yang merata di setiap wajah menyapa. 2011. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, katakanlah kita tidak akan melanggar jam 00 ya. Berarti kita masih punya barang 15 menit sekarang. Saya kira ada baiknya kalau ada di antara Anda akan menanyakan sesuatu kepada Nahdlatul Muhammadiyin, saya beri kesempatan singkat pada 3 orang paling tidak. Saya persilakan, Bapak-bapak, Mas-mas, Mbak-mbak, monggo. Satu, dua, silakan maju Mas. Mic-nya agak di sini. Silakan maju. Oke, Mas Wiwit, 3 antar. Harap diketahui Wiwit ini anak jalanan di Malioboro yang aktif setiap kali kita mengadakan apapun saja, dan sekarang sudah agak klemis. Biasanya ratus orang tahun ini kata Eros itu apa kelambine ini. Silakan satu orang lagi, 1, 2, satunya lagi Mas.
Oke, saya beri 2 orang. Kalau masih ada satu lagi tolong menyusul ya. Silakan yang pertama. Muslimun itu. Oh, tafadhol. Berarti 3 orang sudah. Yang pertama di siapa? Mikrofonnya Mas Vivit. Sampean dulu ya, oke. Silakan, enggak apa-apa. Sampean pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anes, muridnya Pak Mus di SPS Studio Pertunjukan Sastra. Pertanyaan saya hanya simpel saja, karena begini. Sekarang itu masyarakat realnya masyarakat bingung, Pak, karena munculnya beberapa aliran, munculnya beberapa ormas yang mengatasnamakan Islam, kemudian seolah semacam seperti mengkotakkan masyarakat kita ke berbagai pandangan. Kalau saya hidup di daerah Bantul, di sana itu kenceng Pak NU-nya. Wah, delok pergerakan Islam ormas yang katakanlah frontal, saya tidak akan menyebut merek, itu semacam Islam kemudian banyak sekali mendapatkan cacian dan lain sebagainya. Nah, saya hanya berpikir malam hari ini ketika melihat Nahdlatul Muhammadiyyin, apakah memang persoalan Muhammadiyah dan NU saja yang akan kita bahas, atau beberapa aliran mazhab bahkan sudah berdatangan ke Indonesia bertebaran, ormas sudah mendirikan sendiri-sendiri sesuai dengan batang perutnya dan lain sebagainya. Itu bagaimana Majelis Ilmu Nahdlatul Muhammadiyyin menyelesaikan persoalan ini, lebih-lebih kepada masyarakat Indonesia original yang hidup di desa, atau bahkan kalau di kota-kota mereka sering melihat kajian-kajian. Itu saja. Terima kasih. Semoga Majelis Ilmu Nahdlatul Muhammadiyyin bisa sampai ke masyarakat seperti itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa atau Pak Marzuki atau Pak Dalisa nanti akan menjawab. Silakan yang kedua. Ya, Bapak yang sebelah sana baru nanti yang kesini. Ya. Saya Sunar Widono. Yang kami tanyakan, G dan Mas Sunardi. yang kami tanyakan, alangkah indahnya nanti, sebab kalau saya amati untuk seperti ini, penerimaan masyarakat bawah itu masih sulit menerima. Nah, maka rujukannya supaya yang fleksibel sehingga semua bisa menerima. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira saya urun sedikit sebelum Pak Mustafa ya. NM tidak akan datang ke masyarakat dengan nama dan identitasnya. Dia datang dengan pekerjaannya. Karena NM tidak ingin menjadi besar, tidak mungkin menjadi terkenal. NM itu pokoknya oke, butuh penjelasan A, NM datang menjelaskan A. Dengan nama NM atau tidak ada masalah. Kita tidak punya pamrih untuk sopo siro sopo ingsun, tidak ada. Yang ketiga terakhir Mas. Apa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris. Ya, ini singkat saja, saya memakai dari cara wong Jawa. Kalau dibaca itu Majelis Nahdlatul Ulama Muhammadiyah menuju rahmatan lil alamin, itu ibaratnya saeniki niku nggih napa nggih, wong niku pun do keju karena ya menghadapi kepokokan sing ora wis-wis ngoten nggih. Dadine ya ini majelis ini semacam ya kaya wong mijeti, tapi enggak mijeti, nak mijeti iki sih kayane sih halus, jadi tidak tapi kepenak. Jadi istilahnya yo sak penyak-penyaknya penak. Kalau nanti disingkat lagi itu akan ketemu menjadi ya ketemu yang namanya nanti sekti tanpa aji. Nah, gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan kasih ke Pak Mustafa, tapi saya juga mohon kepada Anda semua jangan berpikir bahwa seluruh masalah-masalah itu akan diselesaikan oleh Nahdlatul Muhammadiyyin. Ini memperbanyak pekerja untuk tabayun di masyarakat. Konco-konco Ma'iyah sebenarnya juga mengerjakan ini semua sudah lama. Tapi kita butuh, enggak apa-apa siapa lahir baru, enggak apa-apa.
Dan identitas tidak penting, yang penting adalah pekerjaannya, mendamaikan orang, mensilaturahmikan orang, memberi hujah kepada orang dan seterusnya, gitu ya. Monggo Pak Mus. Terima kasih. Kalau kita lihat itu kan, anda kan menuju rahmatan yang ngalamin itu udah terus banget ya. Jadi rahmatan ngalamin orang yang keburukan itu juga seluruh alamannya, kita memang orientasinya memang untuk kepentingan yang lebih luas, yang lebih mendalam dan sebagainya. Dan dari ketika tadi Mas Anes, Mas Kang Sunari itu teman ulang ngaji ini pinggir itu kemudian dongeng ngate tak tutin dongeng luai kafe itu. Mas Sunari teman saya dulu, kita masih teman juga. Kami biasa kita ini kawan tahu ya, guru yang paling lagi Pak Mas Sunari, guru tenan. Nanti kita itu guru pulang kabeh pulang kabeh terus dengan cara pulang dengan hati itu loh, ramai gue ilmu itu maksudnya termasuk itu berbeda lagi ini. Terima kasih atas masukannya juga Mas Aris tadi loh, ijtihad atau hidayah sebagainya itu intinya adalah bangsa sudah pegel, kita juga pegel juga. Biasanya saya tuh punya pengalaman ya, saya tuh nek agak pegel, jadi orang malah pegelku udah hilang kan, jadi itu terutama jadi bocor, terutama saya berarti uang ada teman sakit pegel tak berjeti perlu ya kalau hilang, berarti itu uang nek berjeti kita yang hilang kan uang kita juga hilang sendiri. Itu mungkin bisa kita terapkan itu. Jadi kita ingin memecahkan masalah lain, masalah dia juga akan terpecahkan sendirinya. Itu mungkin entah apa atau barokah apa dari Allah, itu seperti itu biasanya. Intinya di masa Anas ya, makasih atas masukannya. Dan tapi kalau menghadapi kita suruh urusi pemasaran itu urusannya yang itu kita mungkin tidak mengurusi, tapi mengurusi kan kalau ya mengurusi kayak menteri ya, menteri urusan ormas ya, lalu itu kita bukan menteri, bukan apapun, kita yang mengatasi masyarakat, kita itu ngajak masyarakatnya berdialog, ya, ikatnya wangi-wangi dan sebagainya. Jadi kita itu dengan cara yang ya wong pegel ya seperti ya wong bingung ya gajak benar bingung nengek pada kita bingung kita udah di bareng-bareng ya wong kan kata anggur dari anggur tuli kita ketemu dari ngutuli bebudeteng apa pikiran dan sebagainya itu. Mungkin Mas Haji bisa menjelaskan sedikit atau nambah sedikit itu tadi yang tiga tadi. Mungkin itu yang karena Pak Majid lebih mungkin lebih dari sekian lebih menjelaskan tentang benar lebih bukan ke masyarakat dan sebagainya tadi itu. Ya, terima kasih. Saya pertama akan merespon dari siapa temannya Pak Mustafa, ya Pak Sunarjono. Terima kasih Pak Sunarjono atas apa itu masukannya. Nah, untuk penanya yang pertama dan yang ketiga, saya menyimpulkan sebenarnya pertanyaannya itu hampir sama terkait dengan peran atau fungsi Nahdlatul Muhammadiyyin yang tadi sebenarnya diharapkan amat sangat jauh atau diharapkan amat sangat besar itu perannya. Nah, saya setuju dengan yang sebenarnya tadi juga sudah disampaikan di awal oleh Cak Kun dan juga diulas oleh Mas Totor Harjo. Nah, sebenarnya pastilah bahwa Nahdlatul Muhammadiyyin ini sama sekali tidak akan mengambil wilayah elemen atau organisasi manapun, termasuk dalam hal ini adalah NU atau Muhammadiyah. Nah, yang penting Nahdlatul Muhammadiyah adalah masuk ke sebuah wilayah, atau kalau tadi digambarkan oleh Mas Tanto itu ya sudah, kita masuk ke hutan belantara, kita melihat ada apa di situ, ada kayu, ada ular, ada kera barangkali, mau kita apakan soal itu. Nah, oleh sebab itu saya bisa menggambarkan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Mustafa melalui puisinya. Saya justru baru tahu kalau ternyata pengamatan Mas Mustafa
Setelah saya ajak di salah satu bukit di Menoreh, itu sudah jadi puisi. Saya baru tahu ini. Nah, jadi ceritanya kan ketika Mas Mustafa beberapa waktu yang lalu saya ajak ke salah satu bukit Menoreh itu, di sana ada musola yang sedang kita bangun. Ya bukan kita bangun lah, kita hanya memfasilitasi. Nah, ada beberapa teman, ini kenapa? Kebetulan karena wilayah itu adalah Muslim itu minoritas. Jadi satu dusun itu 120 kakak, yang Muslim itu hanya 11 kakak. Nah, ketika mereka minta apa itu dibangunkan musola, ya kita ini tidak punya apa-apa gitu loh ya. Sudahlah, akhirnya kita ngontak beberapa teman, lalu terjadilah musola itu dibangun walaupun sebenarnya belum selesai. Nah, lalu ada teman yang nyeletuk, Mas, kalau ngerti persoalan seperti ini, pertama tadi ketika kita ikut sholat Jumat di situ, bacaan Fatihahnya saja itu sudah tidak tahu kapan. Lalu peran Muhammadiyah atau peran NU di mana? Nah, ketika saya ditanya seperti itu dan kawan-kawan, ya saya tidak bisa jawab. Kami di sini tidak akan menjalankan itu semua. Yang penting kami adalah melakukan sesuatu. Bahwa kalau misalnya teman-teman mau tanya ini peran Muhammadiyah atau peran NU seperti apa, ketika melihat fakta seperti ini, ya monggo saja. Kita tidak mungkin kita masuki wilayah-wilayah di luar yang kita tidak mampu. Jadi sekali lagi sebenarnya terlalu besar kalau kita harus merespon berbagai persoalan, tapi saya setuju tadi ya, kita mulai dari yang kecil-kecil lah. Ya karena kita ini resourcesnya kan masih sangat terbatas. Nah, harapan kami ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memberi masukan, bisa nyengkuyung kita karena bisa bermitra. Saya kira justru itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi bahwa amat tidak mungkin kalau kita mau mengambil wilayah yang terlalu luas. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, websitenya, alamatnya apa, Pak Mus? Pak Jokowi Mus, Pak Marzuki Mus ini, keliru saya huruf. Itu tulis FINM.com. FI Mike India November Mike Zero Charlie Oscar Mike NIMM.com. Apakah ada niat NM untuk memberi statement disebar ke masyarakat, apa langsung apa lewat media, tentang hal-hal yang menurut NM cukup urgen untuk supaya masyarakat diberi wacana, apa 3 bulanan apa gitu. Ya, kita mau ngejar tanah itu belum mencari tadi itu. Kita pada dasar kita tidak diberi hak oleh Tuhan untuk nyenani wong. Ralah nyenani ini udari lah wong. Mudari ngandani. Nyenani lah. Sama dia nyelosoni itu. Nyenani itu bukan hak kita. Masalah itu pegel nyenani sudah sampai dengan nomor yang itu nyenani terus ada nomor dapat pernah datang ke sebuah daerah kamu, orang bilang Kang grup tidak ini mau disenani itu. Kita ada trauma makanya disenani, maka kita tidak akan mengkabar disenani, tapi mungkin sedang mengabarkan ya. Kalau nabinya mengabarkan, kita mencari, kita ngajak, itu fungsinya mungkin dari website itu ada bahasanya bahasa persuasif, istilah apa aja, istilah itu ya. Oke, Pak Mus, terakhir ya, sudah pasti NM tidak bisa dibebani hal-hal yang dia tidak mampu menangani. Tapi di tengah dunia yang seperti sekarang ini, kan ada pilihan, bisa bikin parpol, bisa melu parpol, gitu ya, bisa bikin macam-macam lah di Indonesia ini.
Tapi Pak Mustafa dan teman-teman milih bikin NM. Saya kira nilai utamanya di situ. Sing dipilih penggawean sing insya Allah rada cetha lah halale gitu ya. Rakyatan ra cetha duite ya. Oh, pakai rekasane gitu. Oke rekasane. Ora apa-apa nek rekoso iki apik, nek ora rekoso. Oke, kira-kira begitu. Pak Daliso wonten ingkang badhe pun tambahaken sebelum kita akhiri. Pak Siswanto, saya mohon 1-2 kalimat yang bisa di apa ya, mat yang perlu saya sampaikan sebagai kata akhir. Saya hanya sekali lagi mengulangi apa yang tadi saya sampaikan, bahwa knowledge is our power, not politik. Sudah, itu saja kata kunci dari saya. Terima kasih. ya, ilmu adalah kekuatan kita, ya. Ilmu maupun knowledge, bukan hanya knowledge, science juga ya kira-kira ya. Maksudnya science juga. Kalau boleh, NM yang akan mengelaborasi bahwa di dalam Al-Quran yang namanya ilmu dan kekuatan itu oleh Allah disediakan fenomena yang lebih tinggi, lebih, kalau istilahnya Allah itu bisa membelah menembus lapisan-lapisan langit dan bumi. Ya, tangfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudhu, katanya kepada jin dan manusia, la tangfudhuna illa bisultan. Jadi mudah-mudahan NM, NU, Muhammadiyah dan apapun gerakan-gerakan untuk mudari tadi itu, mudah-mudahan oleh Allah dihadiahi sultan, kekuatan-kekuatan yang punya daya tembus, punya daya penetrasi, punya daya apa ya, pokoknya yang dari rodombo lah. Bismillah. Untuk itu bismillahirrahmanirrahim, kita kembali doa terakhir ini kita kembali ke induknya doa. Induknya doa itu sebagaimana ibunya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah, dan tidak ada satu huruf pun dari surat-surat yang lain yang bisa keluar dari frame filosofi, nilai dan inspirasi Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu hanya ada satu kalimat pendek yang merupakan wacana utama bagaimana menciptakan doa, bagaimana berdoa, yaitu bunyi ihdinas siratal mustaqim. Itu pun ihdinas siratal mustaqim dipersyaratkan kita harus menyatakan pengakuan kita kepada Allah dulu 4 kali, kemudian menyatakan cinta 1 kali, kemudian mengikrarkan kesetiaan kita. Jadi pertama bismillahirrahmanirrahim, kita nyatakan bahwa Allah Maha Pengasih Penyayang, kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim, pernyataan lagi ar-rahmanirrahim, penegasan pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, ikrar kesetiaan kita kepada Allah. Baru setelah itu kita punya hak dalam tanda petik untuk memohon sesuatu, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan malam hari ini kita sudah cukup memuji-muji Allah, sudah cukup menjunjung-junjung yang harus kita junjung, dan kita akhiri dengan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini dalam tradisi dusun oleh masyarakat Muhammadiyah, Pak Daliso, itu dijadikan lagu berbahasa Jawa yang bunyinya Duh Gusti mugi paringo ing margi kalersan kados margining menungso kang manggih kanikmatan sanes margining menungso kang paduka laknati. Bahasanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan itu semua akan berlaku untuk kita. Kita dibimbing Allah, dituntun Allah, dan niat yang kecil ini Allah akan bertanggung jawab. Allah akan menunjukkan bahwa Allah sangat senang dengan niat hambanya untuk memperbaiki kehidupan umat manusia di muka bumi, sekecil apapun sebagaimana Al-Ma'un. Bismillah teman-teman Kiai Kanjeng, mari kita bersama-sama Duh Gusti mugi paringo ing margi kaleresan. Setelah itu kita akhiri. Gusti mugi
anak-anak sekalian, kita berdoa nanti pendek aja. Ustaz. Doa itu kalau diterjemahkan bunyinya begini. Ya Allah, sesungguhnya hamba ingin mencintaimu. Hamba juga ingin mencintai orang-orang yang mencintaimu dan engkau cintai. Hamba juga ingin bisa beramal dengan amalan-amalan yang membuat engkau paduka mencintai hamba. Ya Allah, jadikanlah kami ini mencintaimu, lebih mencintai daripada nafsu atau diri kita sendiri, lebih mencintai daripada kami mencintai keluarga kami sendiri, dan lebih mencintai semua barang-barang yang membuat kami ini mencintainya. Kita mohon pada Allah. Karena ini doa ini sangat penting, jangan saya yang berdoa, tapi semuanya berdoa. Saya tuntun sampai nirok ini. Setuju ya Cak Nur ini? Doanya begini bahasa Arabnya. Saya bacakan dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yubalighuni hubbah. Allahumma ja'al hubbak ahabbu ilayya min nafsi wa min ahli wa minal ma'il barid. Kita melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yubalighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa min ahli wa minal ma'il barid. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yubalighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yubalighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa min ahli wa minal ma'il barid. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu teman-teman sekalian, saya dan teman Kiai Kanjeng dan semua warga NM mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan. Kul imbolal tufa inna ma'adillu ala nafsi wa ini dari itu yuha ilayya rabbi. Kita pulang dengan istighfar bersama-sama. Untuk yang akan meneruskan silaturahmi dengan Kiai Kanjeng, acara terdekat untuk Jogja adalah di Serangan Umum 1 Maret
tanggal 14 jam sebagaimana biasanya pada tarwek sekali lagi di SO jadi bukan kantor pos. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah membimbing kita bersama, memudahkan rezeki Anda, memudahkan urusan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang Allah sungguh mempesona, betapapun kita mengkhianatinya, selalu ku dinanti bertaubat padanya, selalu dinanti kembali padanya. Silahkan mengambil di panggung. Telah ditemukan kunci sepeda motor Honda. Teman-teman yang merasa kehilangan kunci motor Honda, nggak ngerti berarti bro. Gantungan kuncinya apa tuh? Ada kunci rumah, ada kunci kayaknya kunci lemari juga. Lagi kudungan lagi, sampai kursi. Stop ah.